Kebanyakan penyakit itu penyebabnya ialah toksin. Toksin dalam bahasa mudahnya ialah sampah atau kotoran-kotoran yang banyak di dalam tubuh. Semakin banyak toksin ini, maka semakin banyak pula penyakit. Toksin ada dua, satu toksin fisik, yang kedua toksin metafisik. Toksin fisik berasal dari makanan dan minuman yang tidak sehat, yang banyak bahan kimia, perasa, pewarna, dan pengawet, serta yang lain-lain. Juga toksin fisik disebabkan oleh obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh yang banyak mengandungi bahan kimia. Pencemaran udara pula bisa juga menjadikan penyebab toksin fisik. Ini pada awalnya akan menjadikan penyakit-penyakit fisik. Ketika dia banyak di jantung, orang akan sakit jantung, akan rasa sakit di kawasan dada sebelah kiri, dan mungkin juga akan sesak nafas. Ketika dia banyak di pinggang, maka orang akan mengadukan sakit pinggang. Ketika dia banyak di kepala, maka orang itu akan jadi sakit kepala, pelupa, ataupun susah untuk mengingat. Ketika toksin banyak dalam bentuk gula, seseorang itu akan terkena penyakit diabetes atau kencing manis. Ketika kolesterol pula yang tinggi, maka seseorang bisa terkena penyakit darah tinggi, atau stroke, ataupun sakit jantung. Manakala ketika toksin banyak dalam bentuk zat purin yang lebih dalam tubuh, maka orang itu akan terkena penyakit asam urat atau gout. Yang kedua, yang menyebabkan penyakit itu ialah toksin metafisik. Ini berasal dari perubahan emosi dan pikiran yang berlebihan, sedih yang teramat sangat, marah yang tak terkendali, kekecewaan demi kekecewaan yang berlaku di dalam hidup, perasaan yang senantiasa terpendam, kenyataan hidup tidak seperti yang dibayangkan, dan juga emosi-emosi yang lainnya. Ini bisa menyebabkan penyakit, dan kebanyakannya penyakit itu berawal daripada penyakit metafisik, seperti stres, berat kuduk, dan juga ujungnya bisa jadi tekanan darah tinggi dan sebagainya. Gangguan makhluk halus juga penyebab kepada sebahagian penyakit. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-16 dan 17. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsaruhum syakirin. Ketika iblis laknatullah, dia bersumpah dengan Allah ketika diturunkan dari surga, saya akan mengganggu anak Adam dari jalanmu yang lurus. Dan kemudian saya akan mendatanginya, akan merosaknya, akan mengganggunya di dalam kehidupannya dari segala arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Sehingga engkau tidak mendapati mereka itu bersyukur kecuali sedikit saja. Inilah awal mula permusuhan yang berbuyutan antara Adam dan keturunannya dengan iblis dan tenteranya, laknatullah. Artinya, dia akan berusaha untuk menyesatkan anak Adam dengan segala cara, termasuk penyakit-penyakit yang diderita. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabinya yang mulia yang terkena satu penyakit yang mana penyakitnya itu berasal daripada gangguan syaitan. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Shad ayat yang ke-41. Wadhkur 'abdana Ayyub
idh nada rabbahu anni massani syaitan binusbin wa azab. Dan ingatlah ketika hambaku Daud, Ayub alaihi salam. Dan ingatlah ketika hambaku Ayub alaihi salam, waktu dia menyeru kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah disakiti oleh syaitan dengan penderitaan dan penyakit. Maka jelas-jelas Allah menyebut di dalam ayat ini bahawa sebagian penyebab penyakit dan penyakit yang menyebabkan Nabi Ayub alaihi salam diusir daripada negerinya ialah angkara syaitan laknatullah. Sekiranya Nabi Ayub saja, orang pilihan Allah, tidak bebas daripada gangguan syaitan dalam bentuk penyakit ini, apatah lagi kita manusia biasa. Hadis-hadis Nabi juga banyak yang menyebutkan bahawa penyakit itu sebahagiannya datang daripada pengaruh gangguan jin dan syaitan. Suatu waktu datang seorang sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar penyakit aku ini sembuh." Lalu dia bercerita bahawa dia mempunyai emosi yang sangat meluap-luap, kemarahan yang teramat sangat. Sedikit-sedikit marah dan sedikit-sedikit marah. Lalu Nabi menyatakan bahawa marah itu daripada syaitan. Syaitan itu berasal dari api. Api akan padam kalau kena air. Kalau nanti datang emosi dan perasaan marah yang meluap-luap lagi, kamu pergi berwuduk. InsyaAllah dia akan beransur sembuh. Jelas-jelas dalam hadis ini Nabi menyatakan bahawa syaitan, al-ghadab minasyaitan, marah itu daripada syaitan. Artinya bahawa penyakit itu berasal daripada gangguan syaitan. Pada waktu yang lain, datang pula seorang perempuan membawa anaknya ke depan Rasulullah SAW yang sering mengadukan sakit perut. Lalu Nabi dengan tangan beliau yang mulia menepuk punggung anak tersebut sambil berkata, "Ya aduallah, ukhruj ana Rasulullah." Maka kata Nabi, "Wahai musuh Allah, keluar engkau. Sesungguhnya aku Rasul Allah." Dengan serta-merta menggelinding dari mulut anak tersebut sesuatu yang bulat dan lari kemudian menghilang. Sejak itu penyakitnya sembuh dan tidak berulang kembali. Artinya yang menggelinding lari tadi adalah jin yang masuk ke perut anak tersebut dan menjadikan sakit di sana. Ketika dia sudah keluar, maka automatically penyakitnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Juga banyak contoh-contoh dalam masyarakat bahawa penyakit-penyakit yang tidak diketahui penyebabnya dan juga tidak ditemukan solusinya, bahkan ganjil. Ada seorang sakit kepala umpamanya, sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun, berbelas tahun dan berpuluh tahun berobat. Segala macam obat sudah coba, baik obat medik atau obat tradisional. Namun penyakitnya tidak kunjung sembuh. Telah dilakukan juga upaya-upaya untuk melihat penyakitnya itu dengan peralatan-peralatan yang canggih dan modern. Dilakukan pemeriksaan yang saksama oleh pakarnya di rumah sakit yang terbesar, yang termahal. Tetapi hasilnya menyatakan bahawa tiada sesuatu kelainan di dalam kepala orang tersebut. Padahal si pasien sakit sampai tidak bisa tidur malam. Ini kemungkinan besar yang menyebabkan sakitnya itu ialah makhluk halus. Lalu kenapa ketika deteksi dengan peralatan-peralatan yang canggih dan modern itu tidak nampak apa-apa yang mungkin menyebabkan penyakit? Jawabannya ialah karena alat-alat modern dan canggih itu semuanya dicipta, didesain untuk benda-benda kasar. Sedangkan yang menyebabkan penyakitnya ialah benda-benda halus, makhluk halus, jin dan syaitan. Di negeri Pahang, Malaysia,
lebih kurang 200 km dari Kuala Lumpur, ada beberapa orang pergi ke hutan mencari ayam hutan, dan ketika ditembaknya ayam hutan tersebut, ayam itu mati dan jatuh. Yang menembak terus langsung sakit dan pusing. Dibawalah oleh kawan-kawannya ke hospital di Pahang. Ketika tim medis sedang memeriksa, tiba-tiba pasien ini berkokok seperti berkokoknya ayam hutan. Lalu para medis ini angkat tangan. Carilah, katanya, tempat ruqyah atau obat tradisional, ini tidak bisa di hospital. Artinya, yang masuk ke dalam tubuh si pasien ini mungkin yang punya ayam hutan yang ditembak tadi masuk ke dalam tubuh, lalu dia berkokok seperti berkokoknya ayam hutan. Pernah juga seorang pasien yang kanker payudara datang dari Tembilahan, umur 48 tahun. Ketika saya ruqyahkan dia, selain daripada bengkak susunya yang dan sakit berdenyut-denyut, semua tangannya yang kanan ini bengkak dari bahu sampai ke ujung tangan. Dan sakit berdenyut-denyut tidak bisa tidur. Lalu sedang diruqyahkan itu, dia berkata, "Saya tidak bisa keluar dari tubuh orang ini," katanya, "karena saya sudah terlalu lama berada di sana." Lalu saya tanya, "Berapa lama kamu sudah berada di dalam?" Katanya, semenjak dia dalam kandungan ibunya lagi. Ketika ibunya mengandung dia 8 bulan, dia menyaksikan pertandingan badminton di satu daerah di Tembilahan itu. Lalu saya dengan kawan saya menyusup masuk ke dalam rahim ibunya. Dan ketika dia sudah lahir, saya berpindah kepada anak ini. Jadi, penyebabnya ialah gangguan daripada jin dan syaitan. Ada seorang wanita yang sakit gigi. Suaminya berladang kelapa sawit, membuka lahan baru, lalu membuat rumah di sana, di tempat yang sebelumnya hutan belantara. Mungkin tempat jin ini berkampung. Maka ketika dia sudah mulai tinggal di sana, berawallah gangguan-gangguan yang dirasakan. Seperti ada yang berjalan di atas atap setiap malam. Anaknya menangis tanpa sebab. Dan susah tidur malam. Dan sang istrinya sakit gigi. Sudah berbulan-bulan dibawa ke dokter gigi yang ada di kawasan itu. Dokter pun sampai kehilangan punca untuk mencari penyebab penyakit giginya dan juga obat untuk menyembuhkan dia. Akhirnya sang dokter berkata, "Saya ini sudah hampir 30 tahun jadi dokter gigi. Dan menurut sepanjang pengetahuan yang ada pada saya, kalau seperti ini, itu tidak ada radang, tidak ada bengkak, apalagi merah menyala di dalam, yang akan menyebabkan sakit sampai dia tidak bisa tidur malam." Lalu saudaranya datang bawakan, lalu diruqyahkan. Ketika saya ruqyahkan itu, tiba-tiba sakit berdenyut-denyut itu datang dan perlahan-lahan menghilang. Langsung dengan izin Allah malam itu juga dia bisa tidur dengan pulas. Jadi penyakit sebahagiannya disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Apatah lagi seorang perempuan yang sedang hamil. Ibarat seorang petani yang sedang bercucuk tanam, yang sedang menanam benih untuk mengharapkan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang diharapkan, bebas dari segala yang akan merosakkan tanaman tersebut, baik daripada ulat ataupun serangga-serangganya. Maka jin laknatullah tahu akan hal ini. Mengandungnya seorang wanita ialah awal dari kehidupannya seorang manusia. Dia akan berusaha memulai daripada gangguan-gangguan, usaha-usahanya untuk merosakkan
si anak Adam nanti sejak daripada kandungan lagi. Maka mual dan muntahnya orang-orang yang hamil ini kemungkinan besar sebahagiannya sekurang-kurangnya adalah disebabkan gangguan makhluk-makhluk halus ini. Terutama mereka-mereka yang mual dan muntahnya berlebihan, sensitif yang amat sangat, permintaan kepada makanan yang bukan-bukan. Minta mangga muda di tengah malam yang buta. Itu di luar daripada kebiasaan. Maka kemungkinan penyakit ini disebabkan oleh gangguan-gangguan makhluk halus. Dan solusinya ialah meruqyahkan mereka. Selain daripada membantu menyembuhkan si wanita yang sedang hamil ini, juga ruqyah ini bermanfaat untuk si calon bayi. InsyaAllah dia akan lahir dalam keadaan selamat, bebas daripada gangguan jin dan syaitan, dan akan jadi anak yang soleh dan solehat insyaAllah. Maka jangan lupa orang yang sedang hamil, yang gangguan-gangguan muntahnya berlebihan dan juga sakit-sakit yang lain yang sangat dideritanya ketika dihamil, maka lakukanlah di antara pengobatannya dengan ruqyah syar'iyah, yaitu membacakan Al-Quran kepadanya secara terus-menerus, baik oleh sang suami ataupun keluarga lain ataupun orang yang pandai meruqyahkannya. InsyaAllah ibu ini akan sembuh dan bayi yang dikandungnya akan selamat lahir dan akan selamat juga daripada gangguan-gangguan makhluk halus ini insyaAllah. Moga bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.